berapa biaya kalian harus untuk berlibur ke Korea, penginapan ada di hotel, motel, ataupun juga bisa ke Airbnb. Nggak salah harganya itu sekitar 30.000 won untuk perharinya ya. Kalau surganya shopping di Myeongdong, sangat ramai sekali dan banyak turis teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman. Semoga kalian semuanya sehat, sukses selalu, dan keberuntungan semoga selalu berpihak pada kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk video pendek kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan tips sesuai pengalaman saya untuk teman-teman yang baru atau yang ingin berlibur ke Korea, yang mau liburan atau wisata ke Korea Selatan teman-teman ya. Ada beberapa persiapan, baik setelah dokumen, berapa biaya kalian harus untuk berlibur ke Korea, membutuhkan dana berapa hari di Korea, nginap di mana, naik apa, akan saya jelaskan di video kali ini. Untuk teman-teman, persiapan pertama itu harus paspor ya teman-teman. Paspor, dimana kalian membutuhkan atau membuat paspor, yaitu kalian harus datang ke imigrasi terdekat di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa mendaftar secara online, atau kalian bisa datang langsung ke imigrasi. Nah, nanti biasanya proses untuk pembuatan paspor itu 3 hari setelah kalian dilakukan interview dari imigrasi teman-teman ya. Kalau nggak salah biayanya itu dulu ya, kalau nggak salah 355.000 dibayar melalui Bank BNI. Nah, jika paspor kalian sudah siap, kalian harus pengajuan visa, karena di Korea itu menerapkan sistem visa ya teman-teman untuk pengunjung dari Indonesia. Jadi harus ada visa. Saya sarankan kalau kalian yang backpacker, gunakan single visa ya. Apa itu single visa sudah saya jelaskan di video sebelumnya teman-teman ya. Atau kalian bisa juga grup visa. Bagaimana ngurusnya? Kalian bisa datang langsung ke Kuningan ya teman-teman ya. Di gedungnya sana ada cafe AC, yaitu Korea Visa Application Center. Harganya kalau single visa itu 816.000 kalau nggak salah teman-teman, nanti bisa cross check untuk berapa harganya, sekitar 800 ribuan lah kurang lebihnya. Tapi jika kalian kesulitan untuk pengajuan visa, tidak mengerti, sebaiknya kalian menggunakan jasa dari travel agent, karena sekarang sudah banyak sekali travel agent yang menawarkan jasa untuk pembuatan visa ya teman-teman. Oke, yang pertama-tama ketika kalian berangkat, siapkan dokumen dan barang-barang bawaan Anda, dan jangan membawa daging atau masakan matang terlalu banyak ya teman-teman, atau mungkin seperti rendang apa, karena di Korea sendiri dilarang kalian membawa makanan matang daging-dagingan. Saya tidak tahu seperti apa spesifikasinya, tapi kalau membawa jangan terlalu banyak, bawa saja sedikit camilan atau seperlunya kalian aja lah, jangan terlalu over kalau bawa. Siapkan dokumen kalian, karena di pertama di terminal keberangkatan baik kedatangan, kalian nggak langsung begitu saja lolos, tapi harus melewati imigrasi teman-teman ya. Siapkan diri Anda, jangan nervous, biasa saja, dan jawab pertanyaan semua imigrasi sesuai dengan dokumen apa yang kalian punya, yang jujur. Jadi pertama jangan nervous, biasa aja, tidak masalah teman-teman. Jadi siapkan semua dokumen supaya prosesnya lebih cepat. Oke, untuk yang pertama teman-teman itu siapkan tiket ya, tiket pergi dan tiket pulang. Tiket ini kita hitung aja dari Cengkareng ke Incheon teman-teman ya, karena kita titik beratkan dari Jakarta saja, dari Incheon ke Cengkareng. Kenapa tidak dari Surabaya, Makassar dan lain sebagainya? Lebih mudah dari Cengkareng ke Incheon saja. Kalian kalau direct langsung, pesawat itu penerbangan sekitar 7 jam penerbangan teman-teman, dari Cengkareng ke Incheon Korea ya. Itu 7 jam penerbangan. Kalau nggak salah itu harga tiketnya kurang lebih, tergantung kalian memilih maskapai teman-temannya, sekitar 4 juta sampai ke 8 juta atau berapa. Kalau misalkan harga 4 juta, berarti kalian harus menyiapkan PP itu pulang pergi harus 8 juta untuk pembelian tiket. Dan saya sarankan kalau beli tiket teman-teman itu di aplikasinya kalau nggak salah Traveloka saja. Kenapa saya sarankan Traveloka? Di Traveloka itu teman-teman, kalau awalnya dia di harga 4 juta, di sampai ujung juga 4 juta kalian bayarnya. Tetapi kalau di aplikasi lain yang sudah saya coba nih, penawaran harga pertama 2 juta, 3 juta, ternyata begitu saya bayar total di belakang mencapai 4 juta lebih, 5 juta. Karena apa? Harus bayar pajak ini, pajak itu, harus bayar asuransi dan lain sebagainya. Tapi kalau Traveloka itu include dan sudah dipercaya teman-teman ya. Saya ini bukan mengiklankan, tapi ini hanya sekedar yang sudah saya pakai aja, pengalaman selama ini yang saya terbang itu selalu menggunakan Traveloka teman-teman.
lebih mudah diakses ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya sarankan kalau untuk teman-teman yang masih muda, lebih baik transit 1 kali daripada direct langsung. Kalau transit 1 kali, misalkan dari Jakarta, kalian transit dulu Singapura, berapa jam baru terbang lagi ke Incheon. Itu tidak masalah, itu biasanya harganya pasti akan lebih jauh berkurang, 1 juta, 2 juta lebih berkurang ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya langsung aja yang direct dari Cengkareng terbang Korea selama 7 jam. Jangan menggunakan transit yang lebih dari 1 kali, karena satu, memakan waktu lebih lama dan biayanya otomatis lebih banyak teman-temannya, karena capeknya juga kalian pasti nambah. Oke, setelah kedatangan dari Incheon, sebelum pesawat landing itu kalian biasanya akan dibagikan 1 kartu gini, form, untuk form kedatangan ya teman-teman ya. Itu kalian isi tujuan kalian mau kemana, misalkan mau ke Hongdae atau mau ke Gangnam atau ke kemana, isi aja sesuai nama kamu, terus hotel apa, di mana kamu nginap, berapa hari kamu di Korea, nanti itu ditujukan dan akan diberikan untuk di imigrasi. Kalau di pesawat tidak diberikan itu, kalian bisa ngambil di counter-counter sebelum pemeriksaan imigrasi ya teman-teman ya. Itu jangan lupa tuh diisi, karena nanti untuk jawaban kalian dan imigrasi akan mengetahui tujuan kalian mau kemana. Dan pertanyaan-pertanyaan imigrasi apa saja itu sudah saya share di video yang sebelumnya teman-teman ya. Tentu intinya kalian jangan nervous, biasa aja teman-temannya, nggak perlu untuk takut atau gimana. Tujuan kalian di sini berlibur bahagia, berangkat bahagia dengan selamat, pulang juga bahagia dengan selamat. Oke, terus dari pesawat kalian sudah turun di bandara, kalian bingung nih harus nginep di mana, cari penginapan ya, penginapan di mana. Saya sarankan untuk penginapan ada di hotel, motel, ataupun juga bisa ke Airbnb, tapi lebih, kalau saya pribadi lebih suka ke Airbnb ya teman-teman ya. Karena apa? Di Airbnb itu kalian satu bisa mencuci baju ya kan, bisa nyuci baju, bisa masak kalau kalian mau, bisa masak, dan santai, terus lebih murah teman-teman ya. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 30 ribu won untuk perharinya ya. 30 ribu won kalian bisa masak dan bisa mencuci. Cuma nggak enaknya di Airbnb itu kalian harus membersihkan sendiri. Ketika kalian meninggalkan penginapan, mau pergi ya dibersihkan. Beda dengan hotel teman-teman ya. Kalau hotel biar kamu tinggal berantakan seperti apapun tidak jadi masalah, karena sudah include jadi satu. Kalau hotel itu harganya antara 60 ribu won sampai dengan 80 ribu won, tergantung kelas hotel yang kalian ambil ya. Bintang 3, 4, 5 itu tergantung kalian. Kalau Airbnb sekitar 30 ribu won teman-teman ya. Kalau menurut saya Airbnb lebih fleksibel teman-teman ya, nggak ribet, lebih mudah. Itu ya saya sarankan. Terus kalian itu lokasinya di mana? Nah, untuk lokasi penginapannya ada beberapa option ya di Korea itu, jangan khawatir. Di sini menyediakan beberapa daerah yang berbeda-beda tapi asik untuk turis teman-teman ya. Kalian bisa ke Myeongdong. Nah, ini bagi teman-teman yang hobinya shopping ya. Kalau surganya shopping itu Myeongdong. Sangat ramai sekali dan banyak turis teman-teman ya. Kalian mau ke counter apapun di situ ada. Myeongdong itu surganya kalian untuk shopping. Nah, nginap di daerah Myeongdong nggak masalah. Terus ada juga opsi yang kedua di Hongdae. Di Hongdae itu kalau kalian mau dengan hiburan anak-anak muda seperti dance di pinggir jalan atau banyak-banyaknya boyband. Karena di situ itu tempatnya anak-anak kuliah teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin melihat muda-mudinya anak Korea, ya kalian harus nginapnya di Hongdae. Itu lebih pas, cocok bagi kalian yang menyukai style ya teman-teman. Ada juga lagi di nomor 3 di Gangnam juga bisa. Gangnam itu tempat apa? Di sana itu kalau kalian ingin melihat kesibukan pekerja di Korea yang seperti di drakor biasanya kan pekerja kantoran, tapi teman-teman ya di Gangnam itu mayoritas semuanya kantor-kantoran. Jadi kalau kalian ingin menikmati jalan kaki lalu lalang dengan sekian ribuan banyak ramai sekali ya di Gangnam. Tapi orangnya rapi-rapi semua, berdasi semua, karena di situ wilayahnya wilayah perkantoran dan banyak sekali di situ orang Korea teman-teman ya. Dan sekali orang Korea. Dan ada satu lagi tambahan di Gangnam itu yang kalian tujuan dengan operasi plastik. Nah, di sini banyak sekali klinik operasi plastik teman-teman ya. Di Gangnam itu banyak sekali operasi plastik. Ada lagi kalau kalian menyukai makanan halal nih, takut haram misalkan teman-teman yang muslim, kalian bisa nginep di Itaewon. Nah, di Itaewon itu
banyak makanan halal seperti makanan Indonesia, makanan Malaysia, makanan Turki, Uzbekistan, dan lain sebagainya, negara halal ya teman-teman ya. Itu saya sarankan kalian nginep di Itaewon. Di situ juga banyak sekali orang asing teman-teman ya, banyak sekali orang luar negeri. Oke, teman-teman ya, setelah dari turun pesawat kalian nginep di mana, penginapan apa, dan di daerah mana sudah saya berikan referensi. Soal kalian cocok dan tidak itu ya terserah kalian. Ini referensi yang menurut pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman ya, kalau menurut saya di daerah situ itu sekalian simple, enak, dan biayanya lebih terjangkau sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman ya. Jadi terus sekarang masalah transportasi, kalian harus naik apa? Nah, dari bandara kalau saya sarankan, karena di Korea itu adalah salah satu negara dengan transportasi yang terbaik dunia teman-teman ya. Jadi sebagai transportasi umum saja, bisa taksi, bisa bis, atau bisa kereta ya. Tapi saya sarankan kalian naik bis atau kereta saja. Satu, kalian bisa lebih menikmati transportasi di Korea. Pada umumnya kalian juga bisa sangat jauh mengirit, karena di Korea itu transportasinya murah. Itu kalian tinggal datang ke minimarket terdekat seperti CU, 7-Eleven, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa datang, di situ disediakan namanya kartu T-Money teman-teman ya. Kartu namanya T-Money. T-Money itu nanti kalian beli misalkan 5.000 won, nah bisa kalian top up sesuai kebutuhan kalian. Misalnya beli 50.000 won, kalian top up 50.000 won, jadi punya saldo 55.000 won. Itu sudah banyak sekali, cukup untuk kalian 1 minggu kalau nggak salah. Di sini sudah lebih itu teman-teman ya, sudah cukup banget. Itu bayarnya berapa kak? Bayarnya itu transportasi sekitar 1.200 won sampai dengan 2.500 won. Itu udah mahal sekali, tapi sudah enak sekali. Enaknya kalau kalian pakai T-Money itu, misalkan kalian nih mau ke mana, mau ke Gangnam atau mau ke Myeongdong, kok bis ini nggak langsung ke tujuan kalian dan harus transfer kereta atau transfer bis lain, itu kalian tidak dikenakan biaya utuh 1.200 atau 2.500 sekian tadi, enggak. Tapi kalian hanya berikan biaya sekitar 100 sampai dengan 200 won saja teman-teman ya. Jadi sangat lebih, karena mereka mengetahui kalian habis transfer nih, misalkan mau jalan dari ke Gangnam atau mau ke Myeongdong, nah transfer kereta dari bis. Nah, karena T-Money ini bisa digunakan untuk kereta, bisa juga digunakan untuk bis ya teman-teman. Dan kalian nggak perlu khawatir kalau kalian bingung nih bagaimana cara naik bis, bagaimana cara naik kereta atau taksi, terus bagaimana saya mengetahui jalan karena tulisannya berbeda. Jangan khawatir teman-teman. Di Korea itu disediakan yang namanya ada Kakao Map, ada juga Naver Map. Itu yang saya sarankan kalian download aja, Kakao Map dan Naver Map. Bisa juga pakai Google Map. Google Map itu di Korea kurang begitu spesifik teman-teman ya, karena lebih besar penggunaan di sini adalah pakai Kakao Map atau Naver Map teman-teman yang selalu update. Kalau di Indonesia mungkin Google Map lebih update. Gimana caranya? Kalian tinggal download Kakao Map, dan sekarang Kakao Map, Naver Map itu semuanya sudah support dengan bahasa Inggris. Jadi kalian nggak perlu bingung dengan bahasa Hangul teman-teman. Jadi sudah support dengan bahasa Inggris. Kalian tinggal klik seperti Google Maps gitu teman-teman. Jadi tinggal kalian searching aja, misalkan mau ke Gangnam, nah udah searching aja dari tempat tujuan kalian akan ditunjukkan, karena harus lewat sini, harus lewat sana, itu semua sudah lengkap. Naik bus bayarnya berapa sudah ada di situ semuanya ya, karena sudah support pakai bahasa Inggris. Jadi tentunya kita bisa dong ya, minimal berapa persen kan kalau mau di luar negeri kita harus menguasai bahasa tersebut ya teman-teman ya. Itu jangan nggak perlu khawatir, karena di Seoul sendiri salah satu kota dengan transportasi terbaik di dunia teman-teman ya. Pokoknya enak lah, kalian juga bisa datang ke seperti di Seoul Tower, Busan Tower, dan situ itu sekalian kalian bisa menikmati pemandangan dari atas bukit, karena tempat-tempatnya tower itu di atas bukit teman. Kalian juga bisa menikmati kereta gantung lah ya kan, itu bisa terlihat semuanya dan enak. Pokoknya suasananya itu beda teman-teman dengan negara kita ya. Terus saya beritahu juga kalau kalian mau menikmati sakura ya datangnya harusnya di bulan 3 sampai dengan bulan 4, karena itu di musim semi. Kalau mau menikmati musim gugur ya datangnya sekitar bulan 11 gitu ya, 10-11 itu kemungkinan sudah mulai musim gugur. Kalau mau bermain salju, mau main ski, datangnya sekitar di Desember, Januari, Februari, itu tebal-tebalnya salju teman-teman di Korea. Jadi kalian bisa menikmati bermain ski gitu ya.
atau kemana aja. Cuma ya dingin, suhunya lumayan ekstrim, jadi kalian harus menyiapkan kondisi kesehatan, baik pakaian harus tebal, kondisi kesehatan harus fit karena ekstrim ya suhunya teman-teman ya. Kalau musim panas, kalau mau menikmati ke pantai bisa, di sini ada seperti di Busan, di Hyundai itu pantainya juga rame. Itu sekitar di bulan 8. Nah, ini bulan 7, bulan 8 sudah mulai panas teman-teman ya. Terus lagi harga makanan berapa? Nah, di Korea ini ada beberapa jenis makanan teman-teman ya. Kalau kalian makan seperti biasa khas-khasnya di daerah Korea seperti sop-sopan teman-teman ya. Seperti ada juga di sini namanya kalbitang, ada wakalbi, seperti sodongbyo. Itu sekitar harga 8.000 sampai dengan 15.000 tergantung porsi yang kalian minta. Itu per porsi teman-teman ya, 15.000 won atau 8.000 won sampai dengan 15.000 won. Tapi kalau kalian ingin makan yang lebih seperti buffet segala macam itu, bakaran daging, nah itu sekitar lebih mahal teman-teman, sekitar 48.000 won, tapi itu sudah satu paket, satu meja penuh itu untuk 4 orang teman-teman ya. 48.000 won itu sudah kalian bisa bakar daging sepuasnya itu untuk 4 orang. Ada juga buffet yang dibanderol per orang 10.000 makan bebas, itu juga ada. Tergantung kalian pilih makanan. Tapi kalau kalian mau makan lebih irit, lebih murah, kalian bisa makan di supermarket. Ya, supermarket, setiap supermarket itu menyediakan makanan-makanan teman-teman ya. Seperti nasinya juga ada, seperti lauk-lauknya ada semua. Di situ tinggal dipanasi aja, disediakan juga Tupperware teman-teman ya. Nggak perlu khawatir. Oke. Terus sekarang ini yang paling signifikan juga kebutuhannya yaitu masalah internet. Jangan khawatir, di Korea itu internetnya sudah sangat cepat dan sangat luar biasa teman-teman. Di sini ada 3 provider besar ya, yaitu SKT, LG U+, dan KT. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi saya sarankan saja, memang banyak wifi gratis. Tapi wifi gratis itu biasanya diberikan free untuk mereka yang punya kartu-kartu dari provider-provider tadi. Karena kan nggak mungkin punya dong SKT, LG U+, KT kan nggak ada. Jadi kalian bisa melakukan rental wifi, itu ada setiap kali turun bandara itu ada, nanti mending membawa portable wifi saja teman-teman, itu lebih irit dengan biaya sekali beli kalian bisa gunakan rame-rame ya teman-teman. Misalkan kalian 4 orang, kalian rental aja. Di situ nanti biasanya kalian kan dikatakan tagihan kredit card gitu. Pas rental itu hanya untuk jaminan saja, nanti kalian bisa mengembalikan ketika pulang ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan menggunakan portable wifi aja untuk kemana-mana. Oke, dan untuk yang terakhirnya saya berikan, kalau ada pertanyaan tadi, uang saku berapa yang harus kita bawa. Nah, kalau uang saku ini tergantung teman-teman ya, tergantung teman-teman di sini boros apa tidaknya. Kalau kalian butuhnya belanja dengan berjuta-juta won ya harusnya banyak. Sekarang kita bikin simulasi aja. Andaikan kalian ini orang Surabaya mau ke Jakarta, dan di Jakarta misalkan kalian nginep 7 hari ya, kita buat space 7 hari nih. Kalau kalian membutuhkan 7 hari itu dengan 1 juta rupiah cukup. Jadi kalau kalian 7 hari di Korea harus menyiapkan 1 juta won ya teman-teman ya. Di Korea itu kan sebenarnya sama hitungannya, hanya nilai tukar aja yang beda. Kalau kalian di Indonesia menerima gaji 3.500.000 kan biasa kan, di Korea juga rata-rata 3.500.000. Tapi yang beda itu nilai tukar saja teman-teman ya. Kalau kalian membutuhkan 1 minggu di Jakarta 1 juta rupiah cukup, berarti kalian di Korea harus menyiapkan 1 juta won ya. Kalau dikur 1 juta won untuk 1 minggu sekitar ya, kalau nilai tukar sekarang 12 jutaan lah teman-teman ya. Kan angkanya sama namun nilai tukarnya yang berbeda. Jadi saya harapkan kalian sebaiknya sebelum datang Korea tukar uang won aja ya. Jadi membawa uang apa namanya uang cash lebih enak teman-teman ya. Jadi itu tadi yang perlu kalian siapkan, dokumen seperti paspor, visa, dan naik pesawat sebaiknya yang direct atau yang transit 1 kali, jangan transit yang 2 kali. Ya kalau langsung dari Incheon, Cengkareng ke Incheon itu tujuan perjalanan. Kalau lebih murah lagi itu transit 1 kali. Biasanya harganya lebih murah 1 atau 2 juta. Terus kalian bisa nginepnya di Airbnb aja karena lebih simpel, lebih murah, cocok untuk kalian yang backpacker ya teman-teman ya. Dimana kalian bisa ke Myeongdong, bisa ke Itaewon, ke Gangnam atau ke Hyundai, tergantung kebutuhan kalian. Yang suka
operasi plastik ya ke Gangnam, yang suka melihat anak-anak muda, anak-anak kuliah ya datangnya ke apa namanya apa itu di Hongdae ya. Di Hongdae itu untuk anak-anak kuliah, di Gangnam orang-orang kantoran operasi plastik. Kalau Itaewon itu kalau yang suka makanan halal ya teman-teman, di situ banyak sekali. Kalau di Myeongdong itu surganya shopping, jadi teman-teman yang suka shopping ya silakan. Nah untuk transportasinya saya harapkan kalian naik transportasi umum, bis atau taksi atau kereta saja. Lebih kalau bis taksi aja ya lebih murah, kalau taksi mungkin lebih mahal teman-teman, cuma lebih simple. Kalau taksi kalian tinggal datang, itu tinggal kasih alamat sama sopir taksinya sudah pasti diantar dengan tujuan, karena Korea itu spesifik banget untuk alamat, enak banget dicarinya, gampang teman-teman ya. Jangan khawatir soal transportasi, setiap 5 menit itu bis juga datang di halte, dan di sini turunnya tiap halte, tidak bisa turun sembarangan teman-teman, jadi setiap halte. Dan juga saya ingatkan teman-teman yang merokok nih, jangan merokok di sembarangan. Karena apa? Di Korea ini diterapkan kotanya kan sangat bersih banget, jadi kalau merokok mending di area smoking daripada nanti kalian terlibat urusan yang tidak kalian inginkan ya teman-teman ya. Oke, terus lagi masalah internet, sebaiknya kalian menggunakan portable wifi saja. Di situ ada 3 provider yang gede di Korea ini, yaitu SKT, LG Uplus, dan KT. Jadi jangan khawatir. Jadi teman-teman itu unlimited, biasa menggunakan internetnya cepat sekali. Terus harga makanan itu antara 8.000 sama dengan 15.000 won. Itu untuk makanan-makanan khas Korea, itu sudah enak, pokoknya nikmat banget teman-teman. Kalau kalian yang lebih buffet segala macam itu sekitar 30.000 won, 40.000 won sampai 50.000 won, tapi bisa dimakan bareng-bareng untuk porsinya gede untuk 4 orang, 3 orang. Jadi kalian nggak perlu bingung masalah makanan. Makanan halal juga banyak teman-teman ya. Kalau uang saku itu tergantung kalian, rata-rata untuk hidup di Korea itu per hari 1 juta rupiah. Jadi siapkan aja 100.000 won per hari teman-teman ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Ada salah satu quote dari Mahatma Gandhi yang sangat terkenal bagi teman-teman, kurang lebih bunyinya seperti ini: jika kamu melangkah, mungkin akan ada hasil, mungkin tidak akan ada hasil. Tapi jika kamu tidak melangkah, sudah pasti tidak akan ada hasil. Karena sebagian besar banyak orang tidak menyadari takut melangkah dan takut gagal itu sama halnya kita takut menang teman-teman. Jadi nggak ada jalan lain lagi. Sudah, segeralah tetapkanlah candimu, bangun batu demi batu, susun, dan segera lakukan apa yang menjadi tujuanmu. Ya teman-teman, semoga kalian semuanya berhasil, semoga kalian sukses, kalian sehat, selamat berlibur. Baik teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi kalian, don't forget like, comment, and subscribe, dan share bagi teman-teman kalian yang membutuhkan. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video.